Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shroli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, di kesempatan kali ini saya menepatkan janji saya untuk berbagi tentang state hipnosis yang insya Allah atas izin Allah membantu, ini sebagai alat untuk membantu kita semua untuk memusnahkan mental block. Berapa tingkat keberhasilannya tergantung dari teman-teman masing-masing. Karena saya hanya membantu, keberhasilannya ditentukan oleh Anda. Maka dari itu, mari bekerja sama agar hipnosis ini berhasil. Nah, sudah beberapa dirasakan oleh mitra-mitra sebelumnya yang sudah ikut state hipnosis ya bersama saya. Alhamdulillah, setelah mereka bisa bekerja sama dengan saya dan merasakan keberhasilan state hipnosis tersebut, mereka bisa lebih baik, bisa tumbuh berkembang, baik dalam bersikap maupun dalam berpikir dan berucap, dan bahkan dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, insya Allah teman-teman kalau siap bekerja sama bersama saya untuk mempraktekkan step hipnosis ini, dan insya Allah teman-teman akan menyusul seperti orang-orang sebelumnya. Ya, nah pastikan menggunakan headset dan juga pastikan baterai handphone full, sinyal kondusif ya, agar suara terdengar dengan jelas. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman jangan tegang, santai saja kita relaksasi yang mau ngopi sambil merokok, nggak apa-apa. Nah, Anda yang hadir pada malam hari ini itu orang-orang pilihan, orang-orang beruntung. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini. Semua digerakkan oleh Tuhan semesta alam. Nah, Anda bisa hadir pada malam hari ini langsung ya, secara virtual, berarti Anda orang beruntung, orang pilihan yang memang digerakkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengikuti acara malam hari ini. Sebelum saya praktekkan, kita akan diskusi atau main game ya. Jadi nanti mikrofonnya tidak saya kunci ya. Jadi teman-teman bisa aktifkan mikrofonnya sendiri, tinggal tekan saja. Kita akan main game ya, dan insya Allah juga video ini bisa ditonton dengan teman-teman yang tidak bisa hadir agar bisa merasakan manfaatnya, agar mendapatkan wasilah kebaikan juga ya. Sorry. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kita diskusi, mungkin saya kebetulan ya, Besdasep ini mitra yang belum lama juga bergabung. Mungkin saya akan berdiskusi dengan Besdasep yang memang kita tidak rekayasa ya Besdasep ya. Secara spontan pada malam hari ini, dan saya juga beberapa hal ingin diskusi ya, biografi latar belakang Besdasep ya. Sebenarnya apa sih tujuan Besdasep bergabung di bisnis ini, terus bergabungnya melalui siapa, kok kenapa bisa yakin bergabung dengan orang itu, bergabung dengan bisnis ini, latar belakang Besdasep sebelumnya sebagai apa. Boleh berbagi sharing Besdasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Dasep Subian, asli Cianjur, Jawa Barat. Siap. Awal-awal saya gabung ke ini, uh, saya mendapatkan iklan dari Facebook. Kebetulan saya lagi pusing, buka-buka Facebook, ternyata gitu ya. Namun itu tidak sekaligus saya masuk, karena sesuatu hal, keadaan tidak kondusif di daerah saya ada gempa, dan ya kerusuhan ini itu termasuk rumah saya juga kena dampak gempa. Kemudian pada perjalanan waktu itu kebetulan HP suka error dan terus ganti berapa selang 3-4 bulan kalau nggak salah saya teringat, pas ganti nomor yaitu teringat kepada sponsor saya itu kan, saya tanya lagi, kenalan lagi, ya ternyata kebetulan ada rezekinya, saya langsung masuk tanpa apapun. Makanya begitu masuk saya, aduh gimana gimana ya, maaf ya ke des. Kayak juga saya terus-terusan tanya, bawel lah istilahnya gitu, kalau Sunda Tema Siap. gitu ya.
Nah, nah, sampai saat ini ya saya tekunin, saya jalanin, mudah-mudahan ke depannya ada wasilah dari ini gitu ya, berhasil dan bermanfaat begitu Ya, insya Allah, amin. sementara. Bes Dasep, anak ada berapa kalau boleh tahu Bes Dasep? Kebetulan anak cuma dua, sesuai dengan anjuran pemerintah. Wah, iya, karena yang ketiga nggak tanggung ya. Nah, iya, kebetulan udah pada Oke. gede, udah pada pisah. Oh, udah berumah tangga semua Bes Dasep. Udah kebetulan waktu itu saya itu kan ke ganja itu ya, salah ya gitulah. Ah, Siap. 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu ya, eh, pernikahan gitu. Sekarang udah ngandung 4 bulan gitu. Siap. Bes Dasep berarti ini kalau boleh tahu dalam waktu dekat ini apa nih yang diinginkan sangat kuat dalam waktu dekat ini? Mungkin 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Dalam waktu dekat ini apa sih yang diinginkan yang paling kuat Bes Dasep? Sementara ini saya, yang diinginkan dalam waktu dekat ya, karena ya saya yang dirasakan saya sendiri sebagai pensiunan, aduh gitu ya. Jadi di bawah UMR keduanya, awalnya ya salahnya tidak punya program sebelum pensiunnya gitu. Jadi punya utang jadi lewat tuh pensiun ya itu. Ya Hmm, sedikit ya ada potongan gitu ya. Jadi utang sekitar sampai 70 tahun lagi, umur 70 wah. tahun. Nah itu yang jadi beban. Oh Ya, berarti ceritanya keduanya gitu. cerita testimoni Bu Endah itu berarti bukan omong kosong ya, bukan bukan kamuflase ya. Faktanya kebanyakan demikian ya. Kena kena koperasi ya. Betul, saya kena bank waktu itu Hmm, kebutuhan yang lalu gitu ya. Jadi ya, dikira seperti itu, kalau waktu kerja ya enjoy gampang gitu ya. Nah, di samping gaji sedikit juga ada tunjangan gitu kan, sesuai hmm, dengan apa kerja saya gitu kan. hmm. Siap, oke. Tapi ternyata pas pensiun, aduh terasa banget nih. Keduanya saya, aduh harus gimana gitu. Dalam kurun waktu 1 tahun, saya baru 1 tahun pensiun. Gimana gitu, saya stres banget ya, ada kerjaan, ada kegiatan gitu intinya gitu ya. Oke, Harus baik. bagaimana cari kegiatan. Ya niat saya gitu, memanfaatkan sisa usia aja gitu. Oke, Ya, baik. Siap. Semoga durasinya juga cukup ya, hingga teman-teman amin. juga menontonnya juga enak gitu ya. Besta Sep, coba saya minta 2 hal nanti ya. Nah, secara yang Ya, berikutnya bareng-bareng. Satu hal yang pertama adalah Besta Sep boleh nggak mengingat suatu hal dalam hidupnya yang sangat paling disebal dan paling enak, paling emosi gitu ya, paling nggak enak. Satu insiden, rasain aja. Teringatkah sudah? lupa-lupa ingat nih. Oke, aktifkan, kuatkan lagi rasa di mana momentum, memori, Besdasep saat mengalami yang namanya hal tidak enak. Entah itu dikecewakan, ditipu, atau orang tua meninggal, atau apalah bentuknya. Atau anak minta sesuatu kita nggak bisa, padahal ya macam-macam lah. Coba ada satu hal momentum kejadian insiden yang demikian kah? Satu hal yang sangat membuat Besdasep itu menyesal dan sangat emosi sedih dan ah carut marut lah. Sudah teringat? Ya kalau dihitung-hitung sih sering terjadi. Cuman ya saya yang teringat yang awal-awal aja. Ketika kita perkawinan, ya jam perkawinan, ya saya belum siapa apa-apa. Ya saya nganggur, istri nganggur. Ya sampai belusukan saya, ya maaf ya, bukan menghinakan diri sendiri, saya Siap. sampai kuli gitu ya, kuli apa tuh ya, yang seyogyanya orang tua tidak itu gitu. Nah, alhamdulillah tapi berjalan lancar. Kebetulan orang tua punya proyek ya. Ketika
saya ada itu ada tes PNS, saya nolak banget gitu kan. Apa? Saya enak di proyek gitu kan. Pas ketika itu ada apa? Ada surat itu teguran gitu ya. Ya saya tuh didorong-dorong sama orang tua dan mertua. Itu cuma tahu proyek ada itunya, ada habisnya kalau PNS itu gitu kan. Masa depan. Ya itu sebel gitu kan. Saya nggak mau. Bahkan saya ada 2 kali. Yang satu jadi guru udah ada SK-nya saya tolak. Sebel gitu ya. Jadi apalagi jadi Oh, guru. Nah itu ya salah satunya gitu dari awal gitu. siap. Tapi kemudian ke sini ya alhamdulillah eh, nggak ada apa-apa di keluarga. Cuman Setelah sedikit-sedikit. setelah Besdasep teringat itu rasanya gimana Besdasep saat ini? Tapi ya ketika itu memang pas masuk PNS, ya itu sebenarnya gajinya waktu itu Maksud saya gini, 44.400 saat gitu. saat Besdasep mengingat dan mengungkapkan rasa Besdasep di perasaan Besdasep saat ini, adakah yang seolah-olah ingin mengulangi masa lalu, hidup di masa lalu, atau ada hal-hal yang ingin memberontak di dalam diri? Saat ini loh, yang dirasakan Besdasep ada nggak muncul seperti itu? Ya tiada lain mungkin saya akan memulihkan aja gitu. Tapi Jadi saat kita memulih. diskusi ini muncul lagi ya rasa itu ya. Betul, Oke, rasa sekarang muncul. muncul lagi ya. Oke. Sekarang yang kedua Besdasep. Saya minta ke Besdasep untuk mengingat satu hal momentum insiden yang membuat Besdasep itu paling bahagia, menyenangkan. Hal apa yang mungkin Besdasep memberikan sesuatu kepada istri atau orang tua, atau mungkin ke anak, atau ada insiden yang membuat momentum itu teringat kuat dan tidak ada yang terindah kecuali insiden itu. Ada nggak? Teringatkah? Ya ada. Uh, saya ini teringat ketika orang tua keduanya masih ada. Saya bukannya itu ya, ya saya semacam apa gitu ya, ingin gitu, ingin memberi sesuatu gitu ke orang tua, bahkan sampai tidak bilang sama istri. Ketika itu kalau pulang dari kantor, saya singgah, saya ya apa selingkuh dari istri gitu, nggak bilang-bilang. Nah itu saya indahnya gitu, saya berbagi ke orang tua, ya gitu ya. Ketika orang tua sakit gitu kan, saya lebih ya gitu, nah itu, nah gitu, nah itu Siap, di Mas. antaranya gitu. Jadi Siap. saya suka gitu ya gitu berbagi. Nah, Ketika orang tua hilang, pada nggak ada, ya terasa lah harus siap. bagaimana gitu. Saya udah merasakan vibration dan intuisi dari Bes Dasep ya. Walaupun kita jauh di Blitar, Bes Dasep di Cianjur, kenapa? Bes Dasep saat Siap, mengungkapkan rasanya langsung tumbuh. Kenapa? Dengan raut wajah yang smart. Smile-nya beda dengan menceritakan yang pertama tadi. Nah, artinya betul, setelah Bes Dasep mengingat dan mengungkapkan yang kedua ini, yang pertama tiba-tiba lenyap ya Bes Dasep ya. Yang pertama betul. tadi tiba-tiba lenyap. Nah, apa sih maksud yang ingin saya sampaikan? Poinnya, yang poin yang ingin saya sampaikan adalah kita untuk mencapai segala sesuatunya cukup berprasangka baik, ingat yang enak-enak aja. Ingat yang enak-enak aja, pilih yang enak-enak saja. Ya, jadi Betul. hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang mungkin pernah terjadi, tidak enak dan lain sebagainya, lupakan, kubur dalam-dalam. Tapi kan itu pernah alami memori ini nggak bisa dong kita hilangkan gitu kan karena kerekam di kepala. Oke, tombolnya dinonaktifkan saja. Sama seperti kita punya handphone kan nggak mungkin kita WhatsAppan terus, Facebookan terus, betul ya? YouTubean terus. Betul. Ya udah dinonaktifkan saja dulu. Nah, jadi hal-hal yang tidak enak dinonaktifkan saja. Supaya apa? Tidak mempengaruhi psikologis jiwa dan mental serta cara berpikir kita. Maka kita ingatnya yang enak-enak aja. Nah, saya mau sekarang main game ya buat teman-teman semua. Nih kalau bisa aktifkan video nih yang lain nih ya. Kita main game yang pertama adalah saya mau tahu nih kita sudah sefrekuensi belum sih ya enggak? Nah, kalau
nanti ternyata sama, berarti kita sudah sefrekuensi nih, enak nih diskusinya. Nah, jadi teman-teman dengarkan baik-baik kata-kata saya ya. Kita sharing santai ya, bukan bermaksud menggurui ya. Saya hanya berbagi, membantu. Semoga bisa berhasil kerjasama kita malam hari ini. Teman-teman sekarang simpan angka dalam hati, salah satu angka saja 1 sampai 5. Dalam hati saja 1 sampai 5 salah satu angka. Jangan kasih tahu ke saya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut ya, pasti udah tahu lah. Yang belum nih, makanya saya ajak diskusi. Best Dasep ya, ada Best John juga ya. Sudah? Best Dasep? Teman-teman sudah? Sudah. Oke. Tadi saya instruksikan, arahkan untuk simpan salah satu angka di dalam hati 1 sampai 5. Salah satu angka aja. Nah, saya mau tahu nih kita sudah sefrekuensi atau belum. Nah, mungkinkah teman-teman menjawabnya angka 3? Betul, Mas. Betul. Hah? Betul, Bes betul, Haryanto betul. menyimpan angka 3? Betul. Bes Betul, Pak. Dasep? Betul, betul. Betul deh, saya catat ketiga. Catat 3. Wah, luar biasa. Ini nggak ada Ya, rekayasa ya. Saya bukan mentalis loh. Bukan sulap. Bes John berapa, Bes John? 5. 5. Oke, Bes John berarti ayo mulai fokus dan rileks lagi. Nah, ini sebenarnya metode ini sama seperti kita menceritakan peluang bisnis ini kepada calon mitra kita. Yang dibangun apa? Sharing-sharing dahulu. Sharing-sharing dahulu, sentuh dia tepat di hatinya, nanti menjadi satu sama frekuensi sehingga kita mudah mengendalikan kerangka berpikirnya. Sehingga apa? Kan ada lagunya gini ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta, ya enggak? Kepadaku kan ada lagunya gitu ya. Nah, jadi aku bisa membuatmu closing walaupun kamu nggak mau di bisnis ini. Caranya bagaimana? Sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian, sentuh dia tempat di hatinya. Bangun frekuensi yang sama, bangun kenyamanan yang sama, sehingga kita mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan, kita bisa memberikan solusinya. Nah, gampang kan? Jadi bukan jualan, bukan nawarin, bukan ngajak-ngajak. Nah, inilah rahasia closing. Nah, kalau orang playboy biasanya paham nih. Sayang bukan playboy untungnya. Jadi ya alhamdulillah teman-teman yang sudah sefrekuensi, mari kita mulai ya. Dan yang belum, ayo kita relaksasi. Sekarang kita main game yang kedua, siap ya? Ini saya nggak bisa mantau buat teman-teman yang videonya nggak aktif nih. Ya sekarang perhatikan layar monitor handphone Anda ya, video saya. Teman-teman bisa kan tangannya seperti ini? Ya, jari telunjuk sama jari apa? Jempol rapat ya. Oke. Nah, sekarang saya minta kepada teman-teman saya aktifkan dulu ya. Saya aktifkan dulu apa? Saya aktifkan dulu musiknya biar enak, biar cepet ya. Oke. Teman-teman boleh tarik nafas dari hidung ya. Dari hidung semakin dalam, semakin rileks. Ya, semakin dalam, semakin rileks. Lalu hembuskan perlahan, bayangkan semua unek-unek, semua beban yang ada di kepala, yang ada di tubuh keluar melalui hembusan mulut Anda. Dan tarik kembali, tarik nafas dari hidung, rileks, fokus ya, dengarkan kata-kata saya. Jangan dengarkan yang lain, dengarkan kata-kata saya, cukup dengarkan suara saya, tarik nafas dari hidung, hembuskan secara perlahan. Dan buang ketakutan Anda, tarik nafas dari hidung kembali, hembuskan. Hembuskan kepada tangan Anda yang sedang rapat. Anggap aja semua yang melekat, yang Anda takutkan tentang kegagalan, terlontar keluar, kena dengan telunjuk dan jempol Anda. Oke? Oke, sekarang fokus, pejamkan mata. Bayangkan, tarik nafas yang dalam, semakin rileks. Bayangkan Anda hembuskan semua lem yang melekat di dalam diri Anda tentang kegagalan biar keluar.
Lalu lem besi itu seolah-olah kena jari teman-teman, jempol dan telunjuk teman-teman yang sedang rapat. Nah, semakin teman-teman ingin membuang kegagalan itu dalam hidup teman-teman, dan semakin kuat jarinya, merapat, melekat, bahkan tidak ingin lepas. Karena teman-teman ingin sukses. Semakin teman-teman melawan dan semakin kuat teman-teman ingin sukses dan membuang mental block teman-teman, pikiran negatif teman-teman, jiwa negatif teman-teman, segala sesuatu bahasa ingatan yang kotor di dalam kepala keluar semua. Semakin teman-teman ingin kuat sukses, semakin kuat pula jari teman-teman melekat. Dan semakin teman-teman melawan, semakin kencang seperti besi yang dilem oleh lem besi. Bayangkan yang enak-enak, bahwa semua itu mudah sekali kita keluarkan. Segala hal yang tidak enak, yang kita dengar tidak enak, yang kita lihat tidak enak, kita pernah dihina, kita pernah dicibir, kita pernah dinyinyir bahwa lu itu orang yang bodoh, gak bisa sukses, lu itu orang yang gak berilmu, gak bisa sukses. Anda buang, hembuskan, tuangkan semua di dalam telunjuk dan jempol teman-teman, dan semakin itu keluar, semakin kuat, semakin kuat, dan sulit untuk Anda lepaskan. Karena Anda nggak mau itu kembali ke dalam diri Anda, ke dalam jiwa Anda, ke dalam pikiran Anda. Anda ingin sukses harga mati. Oke? Nah sekarang coba paksa lepaskan. Apakah kencang? Semakin dipaksa semakin kencang, semakin melekat dan semakin sulit untuk dilepaskan. Saya hanya bersuara dan secara virtual jauh di Blitar, Anda di rumah Anda masing-masing. Kok bisa itu terjadi semakin kencang? Padahal nggak ada lem besinya. Kok bisa jari Anda melekat? Padahal Anda jelas-jelas tahu secara sadar tidak ada lem besi. Tapi kenapa begitu kencang? Oke, sekarang kan dengarkan kata saya baik-baik ya. Semakin Anda berdamai dengan keadaan, semakin lentur, pelan-pelan terlepas. Oke, rilekskan diri Anda. Berdamai pada keadaan, maafkan semua yang terjadi, maafkan orang-orang yang pernah menghina Anda, menyinyir Anda, mencibir Anda. Maafkan, ikhlaskan, lupakan. Lalu go ahead, lanjutkan Anda menggapai kesuksesan Anda dengan senang hati dan Anda berdamai dengan keadaan. Oke? Sekarang sudah bisa dilepas. Kalau belum bisa, segera berdamai pelan-pelan ya dengan keadaan yang pernah menyakiti Anda. Nah, relax, base dasep relax, tarik napas, base dasep nggak bisa ngelepas. Saya khawatir handphonenya mati nih sampai besok, base asmawi juga. Oke, dengarkan kata-kata saya hitung sampai 3, maka akan terlepas. Berdamai dan yakinlah Anda adalah orang yang terbaik. 1, 2, 3, lepaskan, lentur. Tarik nafas, relax. Oke. Base dasep masih kenceng. Oke, base dasep dengarkan suara saya ya. Udah. Oke, udah. Oke, udah aman ya. Kok bisa itu terjadi ya? Tahu. Hah? Kok bisa ya? Boleh 1, 2, 3 orang deh. Coba berbagi. Udah tahu, Bes. Awalnya gimana, Bes? Awalnya gimana? Coba Bes Asmawi gimana? Bes Asmawi dulu. Bes Asmawi kenceng juga tadi belakangan lepasnya. Gimana, Bes? Iya, ya rasa ya nggak mau lepas saya. Semakin kencang ya? Iya, Oke, siap. Kok bisa itu terjadi? Padahal awalnya baik-baik aja ya. Dan nggak ada lem besinya loh. Saya jauh di sini. ah, Kok bisa ya itu terjadi? Bingung ya? Bes Haryanto gimana Bes Haryanto? Makasih Bes Asmawi. Gimana? Bes Haryanto merasakan gimana nih?
Ya, ya melekat dia tadi melekat gitu. Kenceng ya? Kencang, Emang kencang. tadi saat mau ngezoom Besar. mainan lem power glue atau lem Korea? Nggak ada, Bes. Nggak ada ya? Kita ngobrol santai aja biar semakin rileks ya. Saya terapisnya. Ini saya lagi terapis teman-teman nih. Oke, makasih Bes Arianto. Bes Dasep gimana Bes Dasep? Pendapat dan kesan-kesannya nih. Kok bisa seperti itu? Ya, Bes. Kalau awal saya buka sih tadi, ya. Hmm, hmm, Ternyata rapat lagi gitu. Pas hmm, tadi katakan buka, dipaksa nggak bisa hmm, gitu. Bahkan tadi juga agak susah. Saya hmm. napas lebih panjang gitu kan, terus dibuang, baru kendor-kendor gitu ya bisa gitu. Ya, Siap. tapi nggak tahu nih gimana sih. Kalau Bes Jod gimana? Makasih Bes Dasep. Ya, Saya tidak berat. Tidak berat. Tapi Iya, nempel, tapi nempel. nempel. Pas, tapi sempat kenceng. Sempat kencang memang. Tapi saat melepasnya mudah ya. Mudah. Oke, siap. Kok itu bisa terjadi, Bes John? Ya, Kenapa? nggak tahu Karena Bes juga. John kan usahanya las nih ya, main besi kan ya. Iya. Jangan-jangan bekas bekas karbit apa lem besinya tuh nempel. Ya, besi kan tidak menyatu dengan tubuh manusia, kecuali Hmm, besi dengan besi. heeh. Lah itu kenapa itu bisa ya? Ini terjadi. Nah, oke, makasih Ya Bes mungkin John. karena Gimana ya gimana? Lanjut lanjut. Mungkin karena apa? mungkin karena terbawa pemikiran alam bawah sadar kah? Bagaimana? Siap, Terbawa ke pikiran itu, dari siap. pikiran itu. Siap, oke baik. Makasih Bes John. Nah, jadi Ya, teman-teman ya, itulah hidup kita itu kadang seringkali dipengaruhi oleh pengaruh luar. Ketika kita yakini, kita buat nyaman bahwa omongan orang adalah Anda orang gagal ya, terjadi. Ketika Anda tidak mau yakini, Anda tolak, Anda bisa menembus batas. Nggak peduli Anda pintar, nggak peduli Anda nggak pintar, nggak peduli Anda sudah umur, nggak peduli Anda masih muda. Tuhan nggak pernah melihat itu. Makanya kan nggak ada ayat khususnya umat Islam di dalam Al-Quran, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Tapi di dalam kurungnya nggak ada syarat. Berilmu nggak ada syarat apa? Berpendidikan nggak ada syarat tua muda, ya nggak? Nah, artinya apa? Artinya kita itu yang menentukan. Anda mau tolak omongan orang yang negatif, tolak. Anda mau terima omongan orang positif, terima. Ketika itu kira-kira membuat Anda lebih maju, Anda yakinkan. Gampang kan? Nah, jadi seperti itulah hipnoterapis mandiri Anda terapkan seperti apa yang saya sampaikan, yang saya praktekkan. Anda ketika lagi jenuh, lagi down, dan lain sebagainya, move on untuk ingat yang enak-enak, relaksasi, ingat saja yang enak-enak. Itu akan membantu Anda. Apalagi kalau mau tidur, biasanya aktivitas kita terlalu lelah, capek, pusing ya. Pagi hari sampai sore hari, mau tidur relaksasi. Dengarkan video-video, cari di YouTube. Banyak video audio relaksasi banyak. Anda buat sendiri, Anda bayangkan yang enak-enak. Nah, kita sekarang mulai berikutnya ya. Siap ya? Kita akan mulai yang berikutnya. Sekarang akan saya setelkan yang berikutnya adalah sebentar ya. Oke, saya buatin nih. Tuh, udah saya buatin. Tenang aja. Oke, kita lanjut ya.
Cara agar tetap semangat dan termotivasi. Jalan mencapai impian. Nah, saya akan sharingkan kepada teman-teman ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya pintar. Ini berdasarkan pengalaman hijrah saya dari mental block mungkin ke mental arah mental sukses. Karena saya menganggap diri saya juga belum sukses. Karena sukses itu kan relatif ya. Nah, di mana saya bisa tetap semangat dan termotivasi untuk menuju impian, melewati jalan mencapai impian. Bagaimana sih caranya? Nah, saya akan sharingkan kepada teman-teman, apakah Anda sedang merasakan jenuh dalam hidup, jenuh dalam menjalankan bisnis ini, jenuh dalam menggapai impian, tujuan? Apakah tidak bersemangat? Apakah pernah malas atau memang saat ini sedang malas? Atau mungkin sedang lemah atau nggak yakin? Nah, siapa yang sedang mengalaminya? Jujur, boleh di chat atau aktifkan mikrofon ya. Yang di YouTube juga boleh komen. Apakah Anda lagi, nggak apa-apa jujur aja, nanti saya bantu nih ya. Saya bantu. Apalagi jenuh, ya Bes, saya lagi jenuh Bes. Saya lagi nggak bersemangat nih, saya lagi malas juga nih, saya lagi lemah nih, saya lagi nggak yakin. Nggak apa-apa, saya jujur. Kejujuran Anda membantu saya untuk membantu Anda. Lah, berbalik lagi kan? Siapa yang lagi jenuh? Kalau nggak ada, alhamdulillah semuanya berarti on fire ya. Atau jangan-jangan karena diobati tadi nih, gara-gara lem besi. Nah, saya lanjut ya. Tenang teman-teman ya, tenang. Itu manusiawi. Siapapun pernah mengalaminya, bahkan seorang miliarder sekalipun. Jadi nggak perlu kita khawatir. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, cukup 1-2 hari saja. Istirahatkan. Oke, katakan pada diri kita, pada diri sendiri. Lu boleh jenuh, lu boleh malas, lu boleh lagi lemah, lu boleh lagi down, lu boleh lagi nggak bersemangat. Nah, ini ngomong sama diri sendiri. Tapi jangan lama-lama ya, karena pasangan saya, karena anak saya, karena orang tua saya sedang menanti kesuksesan saya. Jangan lama-lama ya. Katakan pada diri Anda masing-masing di dalam diri ketika lagi merasakan seperti itu. Karena Rasulullah saja yang pernah saya dengar ceritanya dari sebuah ceramah, beliau juga pernah galau, pernah sedih ketika kehilangan orang-orang tercintanya dalam waktu yang dekat. Makanya terjadi eh, sebuah kejadian yang namanya Isra Mi'raj gitu ya. Nah, ternyata Allah menghibur Rasulullah dengan cara jalan-jalan gitu ya, dengan cara jalan-jalan. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin sedang merasa jenuh, sedang merasa malas, sedang merasa tidak bersemangat, sedang merasa tidak yakin gitu ya, dan lemah. Jadi solusinya adalah yang pertama tenang. Tenang aja, siapapun pernah mengalaminya. Lalu berikutnya, katakan pada diri Anda jangan lama-lama, cukup 1-2 hari saja. Anda ngomong sama diri sendiri self talk. Lalu berikutnya, biasanya saya supaya bisa bangkit kembali, ini kan banyak yang bertanya ya kepada saya, bagaimana cara agar kembali bangkit lagi nih, supaya on fire lagi nih, supaya menembus batas lagi, bagaimana nih caranya? Nah, caranya mudah sekali. Ya, salah satunya saya ikut terapkan, di mana Allah menghibur Rasul. Dengan cara apa? Ya, saya berlibur. Nah, berlibur ini nggak harus mahal. Berlibur ini nggak harus jauh refreshing. Anda boleh ke depan, di taman, ngopi yang murah-murah gitu. Yang penting Anda bisa fresh. Kan Anda pernah lihat foto saya ya. Saya sedang mencari inspirasi, mencari angin. Saya nongkrong di bendungan air. Ya, waktu itu di pinggir trotoar, ngopi di pinggir trotoar sama Bes Yuli gitu ya, sama istri. Nah, itu cuma bayar kopi 2 gelas gitu ya, Bes Yuli minum teh, saya kopi, cuma menghabiskan Rp6.000 sama bensin lah. Yang penting dapat angin sore, inspirasi cerah ketika kita lagi sumpek, jenuh ya. Kita berlibur saja, keluar rumah saja. Bisa dipahami ya?
Jadi dari dulu ternyata ini cara yang efektif, yang dulu belum tahu saya teorinya, ternyata saya sudah memutuskan dan mempraktekannya. Jadi ketika saya lagi down, jenuh ya, lagi tidak bersemangat, ya saya melakukannya keluar rumah. Kalau ada uang ya kita liburan refreshing yang jauh yang enak, kalau nggak ada ya sudah berdamai saja, yang penting seger gitu kan, keluar rumah seger. Mau ngopi kek, mau ke mall cuma muter-muter aja, yang penting adem, nggak panas di dalam gedung mall gitu ya. Pokoknya refreshing, intinya refreshing. Atau mungkin ngopi bareng bercengkrama, bercanda sama kawan, ya silakan refreshing. Lalu berikutnya yang saya lakukan ketika saya sedang mengalami tidak semangat dan tidak termotivasi, yang saya ingat, yang saya lihat adalah keluarga tercinta. Nah, jadi untuk Anda yang sudah rumah tangga ya, kalau saya saat itu masih bujang, Yang saya lihat siapa? Foto ibunda tercinta. Yang saya lihat adalah foto beliau. Foto ayah saya. Yang saya lihat ya foto beliau. Saya melihat bahwa di mana saya wajib memberikan yang terbaik sebelum mereka pergi dari dunia ini. Saya harus memberikan yang terbaik. Minimal saya tidak membuat malu mereka dan minimal saya membuat bangga mereka. Walaupun saya tidak akan bisa membayar jasa mereka. Tidak bisa kita bayarkan dengan uang, tapi saya akan berjuang untuk membuat bangga mereka sebelum menutup matanya selamanya. Jadi saya lihat foto orang tercinta. Nah sekarang ya tentu saya lihat bertambah dengan anak istri. Jadi lihat pasangan ketika lagi jenuh, lihat. Bayangkan yang enak-enak. Wah enak ya bisa ngajak orang tua umroh, bisa ngajak anak istri berlibur misalkan. Terus bayangkan yang enak-enak, pikirkan yang enak-enak. Kita lihat mereka. Lalu berikutnya, ya Anda yang masih orang tuanya masih ada, ya lihat saja seperti saya yang tadi saya ceritakan. Orang tua kita mau kita berikan apa nih? Mau kita siapkan apa? Mau kita bahagiakan seperti apa? Kalau orang tuanya sudah tidak ada, ya sudah nggak apa-apa lihat fotonya, lalu membuat mereka bangga di sana dengan cara apa? Ya Anda mungkin berjuang untuk apa? Untuk yang umat Islam bisa jadi sedekah atau kurban atas nama beliau gitu ya, atau bangun yayasan atas nama beliau, wah. Atau ingin bangun anak yatim piatu, yayasan anak yatim piatu atas nama beliau atau rumah ibadah atas nama beliau. Nah, itu Anda ingat, Anda lihat, Anda ingat, Anda bayangkan yang enak-enak. Selain itu, yang saya lakukan ya saat ini karena saya sudah berumah tangga, ya anak-anak. Anak-anak ini obat lara gitu ya. Mau sesebel-sebelnya kita, anak ini obat lara, obat penyemangat. Nah, lihat foto mereka sedang lucu-lucunya, ada kesempatan untuk bisa berlibur, bercengkrama dengan mereka. Nanti kalau udah besar nggak lucu lagi, maka mumpung masih lucu saya harus gigih mendapatkan penghasilan. Atau mungkin Anda yang ingin ke cucunya, ya, lihat saja fotonya, Anda tempelkan di buku impian Anda. Sayang buku impian saya sama poster itu nggak saya bawa ke Blitar. Di Jakarta saya selalu tempelkan besar poster itu. Teman-teman tahu kertas karton ya. Karton yang besar itu warna biru saya beli. Terus saya tempel-tempelin. Orang tua saya, keluarga saya, kakak ya, karena saya punya kakak, terus juga gambar uang, gambar liburan, mobil, uang, itu saya tempelin. Jadi setiap saya mau tidur, saya selalu memandang wajah ibu saya, bapak saya, kakak saya, impian-impian, dan bisa membawa mereka, bisa membanggakan mereka, saya tuliskan. Dan alhamdulillah itu terwujud di 2021, karena saya tuliskan itu 2021. Terwujudnya apa? Mobil. Ya, nah jadi tempelkan. Lalu berikutnya adalah mungkin Anda ingin menyekolahkan anak ya. Anda tempelkan saja, Anda bayangkan, Anda ingat-ingat, Anda canangkan
bahwa ingin sekali menyekolahkan anak atau cucu di tempat pendidikan yang layak. Supaya apa? Supaya kita tergugah kembali, termotivasi kembali, semangat kembali. Ya, jadi bayangkan saja dan tempelkan saja di buku impian atau Anda tempel di karton dan tembok tempat mau tidur. Oke? Dan lalu berikutnya, nah ini Anda tuliskan, Anda tempelkan, Anda ingat lagi berapa uang penghasilan yang Anda inginkan nih. Berapa? Angkanya jelas. Supaya tergugah. Lalu sadarkanlah diri atau jiwa kita bahwa, oh iya ya, ini pengalaman saya pribadi. Iya ya, saya ini kan mau nikah. Nikah itu 10 juta aja nggak cukup. Saya sadar diri. Kalau saya malas-malasan, kalau saya lama-lama jenuh, saya tidak bersemangat dan tidak yakin untuk menjadi orang yang berhasil, maka saya nggak nikah-nikah nih. Nah ini pengalaman saya pribadi ya. Maka di sisa umur yang ada, malah saat itu usia udah 30 belum nikah gitu ya. Ya udah saya berpikir teman-teman saya sudah pada nikah. Ya saya harus bangkit, harus move on. Saya harus bangunkan raksasa di dalam diri saya untuk bangkit, untuk bertempur kembali, mengejar ketertinggalan. Nah, itu pengalaman saya. Lalu berikutnya Anda bisa lihat impian, mungkin ingin ibadah rohani ya, buat yang Islam ya umroh atau haji, buat yang non-muslim tinggal disesuaikan ya. Tinggal lihat, tempelkan, Anda punya buku impian, Anda lihat impian tersebut, ingat-ingat. Ingat-ingat impian Anda. Lalu berikutnya, selain dari ibadah rohani, mungkin bayangkan betapa indahnya Anda bisa belanja bulanan atau jalan-jalan ya bersama keluarga di dalam mobil tanpa kepanasan, tanpa kehujanan, dengan anak cucu di dalam satu mobil, terjadi cucu atau anak masih polos-polosnya dia bernyanyi, bercerita. Bayangkan di dalam mobil ada keseruan yang luar biasa. Anda bayangkan itu. Supaya tetap semangat dan tetap termotivasi, tetap tergugah kita untuk meraih impian. Dan berikutnya, mungkin Anda ingin punya mobil mewah, nggak masalah. Tempel saja, ingat saja, lihat saja. Atau berikutnya, ini yang paling banyak orang idamankan. Rumah layak ya, rumah mewah. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tempelkan. Dan yang paling menguat adalah ini. Nah, yang paling menguat nih. Ini pengalaman pribadi saya baik dalam status belum menikah dan sesudah menikah. Kenapa? Ini yang menyadarkan saya luar biasa dari semua gambar yang tadi saya tampilkan, yang membuat saya kesetrum ya, tergugah, bangkit adalah di mana saat saya tidur ya, saat saya tidur sebentar. Sorry ada iklan sebentar ya, error nih. Sebentar teman-teman. Sorry ada gangguan teknis sebentar ya. Hasil download tadi gagal soalnya. Saya ulang lagi.
Oke. Suaranya kedengeran ya, masih aman ya? Masih aman? Aman, aman. Masih aman. Aman, Bet. Musik aman ya? Bes, aman. Oke. Baik. Aman. Silakan di mute lagi, dibisukan kembali mikrofonnya. Nah, ini yang membuat saya kesetrum, teman-teman. Yang membuat saya kesetrum bahwa saat saya tidur, saya terbangun 2017 sampai dengan 2020, 3 tahun ibu saya sholat hanya tiduran. Terus nggak bisa naik ke atas rumah, hanya di bawah. Jadi memang ibu saya punya diagnosa, punya penyakit gula darah atau diabetes ya. Dan saat saya terbangun jam 2-an malam, itu ibu saya sedang sholat tahajud. Ibu saya sedang sholat tahajud dan luar biasanya membuat saya akhirnya yang tadinya tidak ingin buang air besar, mau tidak mau saya nggak ingin buang air besar, cuma nongkrong aja di kamar mandi. Kenapa? Malu mau keluar karena menguraikan air mata. Kenapa menguraikan air mata? Karena ibu saya saat itu di 2020-an ya, saat saya belum bertemu dengan bisnis ini bahkan, itu berdoa jelas sekali menyebut nama saya. Berdoa untuk meminta saya untuk segera menikah ya. Berdoa untuk anaknya bisa keluar dari lingkungan yang mungkin lingkungan saat itu, maklumlah saya hanya mantan seorang pengamen, orang menilainya buruk ya. Saya pengangguran. Ya, ibu saya minta saya bisa keluar dari lingkungan itu dalam keadaan yang sukses, supaya tidak ada dendam kepada orang-orang yang pernah menghinanya, mencibirnya, menyinyirnya gitu ya. Dan izinkan anaknya keluar dari lingkungan itu dan berikan jodohnya jauh dari Jakarta. Nah, ibu saya tuh seperti itu mendoakan saya. Dan bahkan biar sekalipun dia datang ke sini, datang dengan mobil ya, menjadi suatu kebanggaan buat orang tua, buat kesadaran buat orang yang pernah menghinanya, mencibirnya, menyinyirnya. Nah, itu dilontarkan dalam doa-doa ibu saya ya. Nah, itu saya terketuk teman-teman, tergugah dari video-video yang tadi saya jelaskan, slide-slide tadi ya. Itu rasanya tidak ada apa-apanya. Saya mau menceritakan saja menggenangkan air mata. Karena ibu saya berdoa itu. Dan saya sendiri merasa kesetrum, luar biasa setruman dari doa seorang ibu. Bahwa ternyata ibu saya diam-diam benar-benar saya dengarkan. Selama ini kan orang tua, namanya orang tua, nah pasti doain yang terbaik buat anaknya, pasti yang terbaik buat anaknya. Ya, saya hanya selama itu hanya mendengar kalimat itu, dan tanpa saya sadari ternyata semua terdengar dengan jelas, artikulasi kalimatnya dan suara terdesak dengan uraian air matanya, sehingga membuat saya bangkit, terbangun raksasa bahwa sampai saya di kamar mandi mengatakan tidak ada kata terlambat, saya pasti bisa. Ditambah saya berpikir bahwa oh iya, kakak saya sudah dibawa sama suaminya, sudah tidak lagi memikirkan yang terlalu berlebih untuk ibu dan keluarga di rumah, untuk bayar listrik, ya beli aqua galon, obat ibu saya dan lain sebagainya. Karena saya tulang punggung juga, ibu kakak saya udah dibawa suaminya, kakak saya perempuan. Sampai akhirnya di situ saya berpikir, ini kalau terus-terusan begini, ibu saya udah ketergantungan obat, butuh duit, beli gas, beli galon dan lain sebagainya, ini nggak ada pilihan lain.
Pokoknya berdarah-darah saya jabanin, saya ladenin. Pokoknya gua harus punya penghasilan lebih dari UMR Jakarta, apapun caranya, bagaimanapun caranya. Ya alhamdulillah saya ketemu bisnis online, akhirnya bisa kebeli tanah dan ketemu bisnis PTBS ini. Dari tekad kuat, tekad bulat, ya tidak ada kata terlambat. Dan alhamdulillah doa-doa ibu saya saat itu diijabah. Karena saya setelah menikah alhamdulillah tembus mobil, pulang ke Jakarta bersama istri bawa mobil. Hasil dari PTBS, dapat penghasilan dari PTBS, dapat impian dari PTBS, plus dapat istri dari PTBS. Dan juga yang membuat saya luar biasa adalah setelah saya baru 1 bulan bergabung, ibu saya mengkonsumsi dari produk PTBS, Hubs Pro sama Kolagenia selama 3 bulan. Ternyata gula darahnya yang tadinya 400 sampai 4,5 menjadi 135 sampai 160 rata-ratanya. Dan ibu saya bisa aktivitas kembali, bisa naik tangga, bisa sholat normal lagi. Nah itu bertambah keyakinan saya atas izin Allah dari produk PTBS. Akhirnya saya nggak ada rem. Ibarat kata balap mobil ya. Balap mobil itu ya saya cabut kabel speedometernya dan cabut kabel remnya. Saya ngebut gaspol. Ditambah ibu saya menguatkan saya dengarkan doa-doanya. Ditambah produknya juga terbukti untuk membantu ibu saya. Ya sampai akhirnya saya alhamdulillah bisa menembus batas. Dan setelah saya menikah, luar biasanya adalah anak berdoa bahwa papa mamanya segera tembus luxury. Yang dia tahu, "Pak, poin udah berapa? Bentar lagi ya Pak, luxury." 1 miliar itu sebanyak apa Pak? 1 kamar uangnya atau 2 kamar? Kadang nanya gitu ya. Emang kenapa? Pengen punya rumah yang ada kolam renang gitu kan. Nah dia kadang saya tanya, "Kamu kalau berdoa lama setelah sholat doain apa aja?" Doa buat orang tua. Terus doain biar papa mama closing. Emang kamu udah tahu closing itu apa? Kan dapat duit kalau closing. Terus doain apa lagi? Biar papa mama luxury. Biar bisa beli rumah, ada kolam renang, aku dibeliin motor trail gitu kan. Nah itu setruman yang luar biasa. Apalagi ketika tahun kemarin saat kemarau ya. Itu juga kesetrum, makanya kita bisa dapat beberapa motor untuk menembus batas. Karena di sepertiga malam, jam 2 malam kadang anak bangun karena tidak nyaman tidurnya. Kenapa? Karena nyamuk. Makanya berupaya untuk gimana supaya membuat mereka tidur nyaman dengan AC. Yaitu pukulan keras buat kita, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sampai pernah saya tanya, "Kak, kalau kita nggak punya mobil gimana?" Bayangin yang lain aja nggak ada. Kalau kita nggak punya mobil gimana? Dengan melihat wajahnya, dia nggak bisa bercerita, bercengkrama, dianterin sekolah, dijemput sekolah, wajahnya lesu. Nah itu membuat setruman kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik. Nah ini pengalaman saya pribadi sharing. Jadi kalau teman-teman ketika lagi down ya, ingat hal yang tadi slide saya sampaikan, mana yang lebih kuat. Kuatkanlah, bangkitkan dalam jiwa Anda. Berikan yang terbaik kepada orang yang Anda cintai. Harga mati. Meskipun nyawa taruhannya, harga diri taruhannya. Yang penting orang bilang, umumnya berkata, nggak semua orang itu bisa sukses. Tapi Anda katakan dengan lantang di dalam jiwa Anda bahwa iya, tidak semua orang bisa sukses. Tapi saya kudu sukses, harga mati. Saya yang memutus mata rantai kemiskinan dalam keluarga saya. Saya sebagai legend dalam
keluarga saya, yang memberikan terbaik untuk keluarga saya, yang bisa mengangkat harkat derajat martabat keluarga saya. Anda tanamkan dalam jiwa Anda. Jadi siap menembus batas? Katakan pada diri Anda, saya bisa, saya pemenang, saya terbaik, saya juara, saya sempurna. Dan sebelum saya selesaikan penyampaian pada malam hari ini, saya mau mengajak Anda untuk relaksasi kembali, tarik nafas dari hidung, hembuskan. Tarik nafas dari hidung kembali, semakin dalam, semakin rileks. Tarik nafas lagi, semakin dalam, semakin rileks, dan pejamkan mata. Dengarkan kata-kata baik saya. Hadirkan orang-orang yang Anda cintai di dalam ingatan Anda. Hadirkan sampai dengan jelas orang-orang yang Anda cintai. Bayangkan orang itu ada di depan Anda. Dan bayangkan ketika Anda mendengarkan apa yang mereka katakan, menginginkan sesuatu, namun Anda tidak mampu memberikannya. Orang tua mungkin minta rumah, minta umroh, minta haji. Bertahun-tahun mengharapkan, sudah mendoakan kita sekian lama, namun kita belum mampu juga mewujudkannya. Hati terpukul, sedih, carut marut. Atau mungkin anak tercinta saat ingin, ya aku ingin sepeda seperti anak itu ya. Saat kita tidak punya uang, anak kita cuma melihat saja, tidak ikut bermain, sementara teman-temannya dengan sepeda barunya. Atau mungkin anak kita ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, tentara, ingin kuliah, namun kita apa daya. Ayah nggak punya uang, nak. Bayangkan wajah sedih anaknya, pupus atas impiannya. Anda rasakan, Anda hadirkan orang-orang yang Anda cintai. Sebelum Anda menyesal dengan rasa yang nyata, Anda hadirkan orang-orang yang Anda cintai. Bayangkanlah orang-orang yang Anda cintai ketika Anda berhasil, mapan, sukses. Bayangkan wajah-wajah bahagia mereka. Anak kita bisa sarjana, sukses. Orang tua kita bisa mendapatkan rumah yang layak atas pemberian kita. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Kita bisa mengangkat harkat derajat keluarga, baik dari kita sebagai suami maupun dari istri. Dan bayangkan ketika mereka berkata, orang tua berkata, terima kasih nak. Bapak ibu bangga punya anak sepertimu. Dengarkan kata anak, terima kasih ya, terima kasih ibu. Aku senang bangga punya orang tua seperti bapak ibu, memberikan segalanya yang aku butuhkan. Aku gak pernah malu dengan teman-temanku. Anda rasakan, bayangkan, kesuksesan itu nyata.
keberlimpahan itu nyata Anda bisa berikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Anda bayangkan mereka tertawa riang, tersenyum indah, makan bersama. Dan ketika terbayangkan semakin kuat, bayangkan semakin kuat rasa itu Anda rasakan, semakin terang yang Anda lihat cahaya di dalam wajah-wajah mereka. Dan semakin nyata, semakin kuat Anda untuk membulatkan tekad bahwa Anda adalah pemenang. Anda adalah terbaik. Anda adalah juara. Anda sempurna. Anda penuh keberlimpahan. Anda adalah pejuang sejati keluarga. Dan yakini itu. Yakini itu. Anda sudah membulatkan tekad ingin menjadikan senyum ceria mereka, tawa mereka, kebahagiaan mereka, senyum indah mereka menjadi nyata, mempesona dalam hidup Anda. Sehingga Anda membulatkan tekad untuk menembus batas. Gak peduli apapun rintangannya, gak peduli apapun tantangannya, gak peduli apapun halangannya. Sukses harga mati, kalau bukan saya, siapa lagi yang akan mengangkat derajat keluarga tercinta, yang akan mengangkat masa depan lebih baik untuk anak tercinta. Kalau bukan saya, siapa lagi? Maka apapun rintangan, halangan, tantangan, saya tidak peduli. Saya akan menembus batas untuk orang-orang yang saya sayangi, yang saya cintai. Anda rasakan. Anda tidak kenal yang namanya keterbatasan. Anda tidak mengenal yang namanya kekurangan. Yang Anda kenal, yang Anda tahu, sukses adalah harga mati. Entah gimana caranya, sukses adalah harga mati. Demi mereka dan untuk mereka. Berikan yang terbaik di kesempatan yang ada untuk orang-orang yang kita cintai. Rasa penolakan itu biasa. Rasa hinaan itu biasa. Rasa cibiran itu biasa. Rasa nyinyiran itu biasa. Rasa kita dicuekin, di PHP itu biasa dalam proses mencapai kesuksesan di bisnis ini, itu biasa. Yang luar biasa adalah ketika kita terlambat membahagiakan, memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Luar biasa sakitnya, luar biasa pedihnya, luar biasa perihnya. Bayangkan dan Anda pikirkan rasa di mana Anda berproses dengan rasa di mana Anda terlambat memberikan yang terbaik kepada keluarga tercinta. Lebih perih mana? Lebih pedih mana? Lebih sakit mana? Ketika Anda sudah tahu jawabannya, maka tak ada misi yang gagal, tak ada rintangan yang tak bisa dilewati, tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tak ada tantangan yang tidak bisa dilewati. Semua pasti sampai pada garis finishnya. Selama kita yakin, sebelum kita merasakan sakit, pedih, perih yang luar biasa karena keterlambatan kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Pasanglah mental baja, kacamata kuda, sampai Anda tidak lagi mengenal yang namanya rasanya ditolak, rasanya di PHP, rasanya dihina, rasanya dicibir, rasanya dinyinyir. Anda tidak tahu lagi dan tidak mampu lagi menceritakan gimana rasanya. Sudah lupa itu rasa.
maka semakin dekat Anda bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga tercinta. Karena Anda sudah dekat dengan kesuksesan itu. Anda jangan mengenal rasa perih, pedih, dan sakit atas proses yang Anda jalani. Nikmati prosesnya dengan senang, dengan cinta, dengan sabar, dengan ikhlas, demi orang-orang yang kita cinta. Sepakat? Katakan pada diri Anda setiap mau tidur, bangun tidur, katakan di depan cermin. Selain Anda membuat buku impian dan tempelkan di dinding, katakan depan cermin, saya adalah orang yang luar biasa. Ini kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman. Saya selalu katakan Ripai, bahkan di mobil saya belakangan ini juga sering melakukan. Pai, you are the winner. You can do it. You're gonna to be success. You're gonna be star, be millionaire. I'm perfect. Saya selalu katakan seperti itu. Di depan cermin, di depan kaca mobil saat saya sedang menyetir sendirian. Bahkan pernah juga saya menampar pipi saya kalau ketika saya lengah, lesu, kelamaan bangkitnya, saya tampar pipi saya. Lu kalau kayak gini terus gak bakal bisa, lu bisa berikan kabar terbaik kepada keluarga tercinta. Bangun. Mereka menanti lu, sudah mendoakan lu setiap 5 waktu untuk sukses. Yang didoakan harus bangun. Lu pasti bisa, Pai. Lu pasti jadi pemenang. Lu tuh yang terbaik. Lu tuh juara. Lu tuh sempurna. Lu orang yang penuh keberlimpahan. Lu pasti bisa. Bangkit. Saya pernah seperti itu juga. Katakan di depan cermin. Karena motivasi terbesar 80% ada di dalam diri kita, bukan di orang lain. Bahkan belum lama tadi, saya habis nganterin Bes Yuli sebelum buka Zoom, beli sayur. Anak yang laki berkata, "Pah, kok kemarin aku lihat Papa nabokin pipi sendiri, saya ke gap." Bes Yuli ketawa di sebelah. Saya cuma bilang, "Papa lagi bobo, Kak. Jadi tampar biar bangun." Lah kan Papa habis pakai baju kan gak tidur. Iya, tapi jiwa Papa yang tidur, Kak. Tahun ini Papa wajib luxury, Kak. Kalaupun meleset, Papa wajib di Mobilio atau enggak Pajero, Kak. Doain aja, kita akan tinggal di kota, memberikan fasilitas penunjang kamu untuk segala-galanya nggak jauh. Les bahasa Inggris, ekskul yang lainnya, dan motor trail. Doain. Kalau jiwanya tidur berarti kan mati, Pak. Namanya anak kecil ya enggak. Tapi ke gap saya, menampar pipi saya sendiri untuk membangunkan diri saya yang sedang terlelap, terlena atas keadaan. Maka saya bangunkan diri saya. Jadi tidak ada yang bisa memotivasi diri kita untuk membawa sebuah perubahan kecuali diri kita sendiri. Oke? Semoga bermanfaat sharing dari saya. Semoga wasilah ini bisa membantu kita semua menuju arah yang lebih baik, baik dalam berpikir, dalam berucap, dalam bersikap, sehingga kita bisa mencapai keadaan yang lebih baik dan mencapai impian-impian kita ke depannya. Harapannya adalah memberikan dampak positif. Sharing pada kali ini, semoga mulai terkikislah mental block kita, sudut pandang persepsi opini yang keliru selama ini, sehingga kita mampu menembus batas, tidak lagi mengenal yang namanya lelah, lesu, letih. Tak ada misi gagal, tak ada rintangan yang tak bisa dilewati, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Semangat menembus batas, pasti Anda sampai pada titik tujuan impian Anda selama Anda yakini dan konsisten atas komitmen yang sudah Anda buat, Anda mulai, dan akhirilah dengan hasil yang manis. Oke?
Let's rock go millionaire, semangat menembus batas. Sekian dari saya akan tutup recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.